Rahasia weton pon. Tahan banting. Rezekinya gila-gilaan di tahun ini. Pernahkah Anda merasa hidup sedang menguji Anda habis-habisan? Masalah datang bertubi-tubi. Tapi anehnya, Anda tidak pernah benar-benar tumbang. Jika Anda lahir di bawah naungan weton pon, itu bukan kebetulan. Dalam kitab Primbon Jawa, pasaran pon dikenal sebagai pemegang segel cakra langit. Mereka adalah sosok yang dihancurkan berkali-kali oleh keadaan, hanya untuk bangkit sebagai pemenang dengan rezeki yang meledak tanpa diduga. Hari ini, kita akan bedah kenapa weton pon disebut sebagai si mental baja, yang rezekinya bakal gila-gilaan dalam babak kehidupan. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia langit lainnya. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama. Karakter dasar, sang pemegang cakra langit. Dalam Khazanah Ilmu Titen Primbon Jawa, pasaran pon bukan sekadar penanda hari lahir. Pon adalah simbol dari arah barat, yang secara kosmologis dikaitkan dengan energi logam dan warna kuning. Inilah mengapa, jika Anda lahir di weton pon, baik itu Senin pon, Selasa pon, hingga Minggu pon, Anda membawa garis keturunan spiritual yang disebut sebagai sang pemegang cakra langit. Satu filosofi logam, keras namun berharga. Logam memiliki karakter dasar yang unik. Ia tidak bisa dibentuk jika tidak dibakar, dan ia tidak akan tajam jika tidak diasah. Begitu pula dengan hidup Anda. Karakter dasar Anda adalah tegas, kaku dalam prinsip, dan memiliki harga diri yang setinggi langit. Anda bukan tipe orang yang mudah terbawa arus. Jika orang lain berkata A, namun hati nurani Anda berkata B, maka Anda akan tetap berdiri tegak pada pendirian Anda, meskipun harus berdiri sendirian. Inilah yang membuat Anda sering dianggap sebagai sosok yang keras kepala. Padahal sebenarnya, Anda hanyalah orang yang setia pada integritas. Dua karakter, Aras Tuding, dan Sanggar Waringin. Banyak weton pon yang dinaungi oleh aura Sanggar Waringin. Ibarat pohon beringin yang besar, Anda memiliki jiwa pengayom. Anda adalah tempat bernaung bagi orang-orang di sekitar Anda yang sedang kesulitan. Namun, ada sisi gelapnya. Anda sering menjadi sasaran fitnah atau tudingan, Aras Tuding. Anda sering disalahkan atas hal yang tidak Anda lakukan, atau kebaikan Anda justru dibalas dengan air tuba. Tapi disinilah letak keistimewaan cakra langit. Semakin Anda dizalimi, semakin kuat pancaran energi rezeki Anda. Alam semesta seperti memiliki mekanisme otomatis untuk mengganti setiap tetes air mata dan rasa sakit hati Anda dengan kemudahan di sisi lain. 3. Kecerdasan kreatif yang tersembunyi. Secara psikis, pemilik pasaran pon memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam hal taktik dan strategi. Anda adalah seorang perancang yang handal. Anda mungkin terlihat tenang di luar, namun di dalam kepala Anda, ada ribuan rencana yang sedang disusun. Anda tidak suka pamer proses. Anda lebih suka mengejutkan orang lain dengan hasil akhir yang gemilang. Inilah alasan mengapa rezeki Anda sering disebut gila-gilaan. Karena Anda mampu melihat peluang di tempat yang orang lain anggap sebagai rongsokan. 4. Kelemahan yang menjadi kekuatan. Kelemahan terbesar Anda adalah rasa bangga yang berlebihan, pride. Jika harga diri Anda tersenggol, Anda bisa menjadi sangat destruktif. Namun, Primbon mengajarkan bahwa jika seorang pon mampu menundukkan egonya, maka ia akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Anda bukan tipe pengikut. Anda adalah pemimpin alami. Anda tidak cocok berada di bawah ketiak orang lain dalam waktu lama. Jiwa Anda adalah jiwa merdeka. Jadi, jika saat ini Anda merasa hidup Anda penuh tekanan, sadarilah bahwa Anda sedang dalam proses penempaan logam. Anda tidak sedang dihancurkan. Anda sedang dibentuk menjadi perhiasan yang mahal atau senjata yang mematikan. Anda adalah pemegang segel langit yang ditakdirkan untuk memiliki otoritas dan kekayaan, asalkan Anda mampu mengenali siapa diri Anda sebenarnya. Mengapa Anda tahan banting? Rahasia mental baja. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, kenapa hidup saya tidak pernah benar-benar tenang? Kenapa setelah satu badai selesai, badai lain datang, tapi anehnya saya masih berdiri di sini? Jika Anda lahir pada pasaran pon, Anda tidak hanya lahir dengan keberuntungan, tetapi Anda lahir dengan sistem pertahanan spiritual yang tidak dimiliki weton lain. Inilah alasan mengapa dalam kitab Primbon,
Anda dijuluki sebagai sosok yang tahan banting. Mari kita bedah rahasianya. 1. Naungan, lebuka tiup angin, dan transformasinya. Banyak dari pemilik weton pon yang secara perhitungan jatuh pada naungan lebuka tiup angin. Secara harfiah, ini berarti debu yang tertiup angin. Di fase awal kehidupan, Anda mungkin merasa nasib Anda terombang-ambing. Pekerjaan yang sudah hampir berhasil tiba-tiba gagal, uang yang sudah terkumpul tiba-tiba habis untuk keperluan mendesak. Namun, ada rahasia besar di sini. Angin tidak menghancurkan debu. Angin justru membawa debu terbang tinggi ke tempat yang tidak terjangkau. Ujian bertubi-tubi itu bukan untuk menjatuhkan Anda, melainkan untuk melepaskan keterikatan Anda pada rasa takut. Itulah yang membentuk mental, nothing to lose, tidak takut rugi. Ketika seseorang sudah tidak takut jatuh, maka saat itulah ia menjadi orang paling berbahaya bagi pesaingnya. 2. Filosofi, Watu, batu keteguhan tanpa batas. Dalam perhitungan 9 siklus, pasaran pon seringkali dikaitkan dengan elemen watu atau batu. Anda mungkin terlihat diam, tenang, bahkan cenderung tertutup. Namun, di dalam diri Anda ada kepadatan energi yang luar biasa. Anda bisa menanggung beban mental yang mungkin akan membuat weton lain mengalami depresi berat. Kemampuan Anda untuk menelan rasa sakit, menyembunyikan kesedihan di balik wajah yang datar, dan tetap bekerja meski hati sedang hancur adalah kekuatan super Anda. Anda adalah tipe orang yang bisa menangis di malam hari, namun menjadi singa yang paling tangguh di pagi hari. Itulah definisi sebenarnya dari tahan banting. 3. Perlindungan, garis langit. Secara metafisika, weton pon memiliki frekuensi yang selaras dengan energi alam semesta. Ada sebuah perlindungan gaib yang disebut pagar alam. Itulah sebabnya, ketika Anda berada di titik paling rendah, entah bagaimana selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang menolong Anda. Bisa berupa ide tiba-tiba, pertemuan dengan orang baru, atau sekadar keberuntungan kecil yang menyambung nyawa ekonomi Anda. Anda tidak dibiarkan hancur karena semesta tahu. Anda memiliki tugas besar sebagai penyokong keluarga atau orang banyak. 4. Daya adaptasi logam cair. Kembali ke elemen dasar Anda, yaitu logam. Logam jika dipanaskan akan mencair, dan dalam bentuk cair, ia bisa masuk ke celah manapun. Weton pon adalah orang yang sangat adaptif. Anda bisa bergaul dengan kalangan bawah, namun tidak canggung di depan pejabat. Anda bisa bertahan hidup dengan uang Rp10.000, namun Anda tidak kaget saat memegang uang ratusan juta. Fleksibilitas mental inilah yang membuat rezeki Anda nantinya bersifat gila-gilaan, karena wadah rezeki Anda sangat luas dan lentur. Anda tahan banting bukan karena Anda tidak bisa merasakan sakit, tetapi karena Anda diciptakan dengan struktur jiwa yang semakin ditekan, semakin mengeras. Anda adalah berlian yang sedang diproses. Tekanan hidup yang Anda alami saat ini adalah cara alam semesta memastikan bahwa ketika rezeki besar itu turun di pembahasan selanjutnya, Anda tidak akan hancur atau menjadi sombong, karena Anda sudah hatam dengan penderitaan. Titik balik kejayaan, momen ledakan rezeki. Setelah kita memahami karakter dasar dan mengapa Anda begitu kuat dalam menghadapi penderitaan, pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan ujian ini berlangsung? Kapan titik balik itu tiba? Dalam perhitungan siklus roda kehidupan primbon Jawa, weton pon memiliki pola rezeki yang tidak datar. Rezeki Anda tidak datang perlahan-lahan seperti tetesan air, melainkan datang seperti air bah. Sekali datang, ia akan membanjiri seluruh hidup Anda. Namun, air bah ini hanya akan mengalir setelah bendungan ujian Anda mencapai puncaknya. 1. Fenomena, Satria Wirang, menuju Satria Piningit. Banyak weton pon yang di masa mudanya, usia 20-an hingga awal 30-an, berada dalam fase Satria Wirang. Ini adalah fase di mana Anda sering dipermalukan, direndahkan, atau mengalami kerugian finansial akibat dikhianati orang terdekat. Banyak dari Anda yang merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya justru dinikmati orang lain. Namun, menurut kitab primbon, titik balik Anda terjadi saat Anda memasuki usia setengah matang. Bagi banyak pemilik pon, usia 36, 42, hingga 48 tahun adalah gerbang emas. Disinilah energi, logam, Anda sudah berhenti di tempat dan mulai menjadi perhiasan yang bernilai tinggi. Segala jaringan yang Anda bangun, rasa sakit yang Anda simpan,
dan ilmu yang Anda serap secara diam-diam akan meledak menjadi satu peluang besar yang tidak masuk akal. 2. Rezeki, tibo rejeki, keberuntungan yang menjemput. Ada satu momen dalam hidup Wetonpon yang disebut sebagai fase tibo rejeki. Ini adalah kondisi di mana Anda tidak lagi perlu mengejar uang dengan bersusah payah, melainkan uanglah yang mencari Anda. Hal ini terjadi karena vibrasi, tahan banting, Anda sudah selaras dengan frekuensi kemakmuran. Titik balik ini ditandai dengan perubahan lingkungan. Tiba-tiba, orang-orang toksik yang menghambat Anda akan hilang dengan sendirinya, digantikan oleh relasi, kelas atas, yang membawa proyek atau peluang besar. Jika Anda merasakan dalam 1 tahun terakhir banyak kehilangan teman atau saudara yang tidak sejalan, jangan sedih, itu adalah tanda alam sedang membersihkan jalan untuk rezeki gila-gilaan Anda. 3. Kunci penjemput momentum. Amanah. Mengapa rezeki Wetonpon bisa menjadi gila-gilaan? Karena alam semesta tahu Anda adalah sosok yang paling kuat memegang amanah. Titik balik Anda seringkali dipicu oleh satu kejadian kecil, saat Anda menolong orang lain di saat Anda sendiri sedang sulit. Tindakan, melawan logika, ini memicu cakra langit untuk membuka pintu rezeki yang terkunci. Begitu pintu itu terbuka, Anda akan melihat angka di rekening Anda berubah secara drastis dalam waktu singkat. Bisa melalui investasi yang mendadak melesat, bisnis yang viral, atau warisan hibah yang tidak disangka-sangka. 4. Menghitung, neptu, dan keberuntungan musiman. Secara spesifik, jika Wetonpon Anda memiliki jumlah neptu yang besar, seperti Sabtu Pon dengan neptu 16, maka ledakan rezekinya akan lebih ke arah kekuasaan dan aset properti. Namun, jika neptu Anda cenderung kecil, seperti Selasa Pon dengan neptu 10, titik balik Anda ada pada bidang jasa dan kreativitas yang skalanya bisa mendunia. Titik balik kejayaan Anda bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil, bayaran, dari alam semesta atas ketabahan Anda selama ini. Jika saat ini Anda merasa berada di titik terendah, bersyukurlah. Menurut hukum alam, semakin rendah anak panah ditarik ke belakang, semakin jauh ia akan melesat ke depan. Anda sedang ditarik ke belakang bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk diluncurkan menuju kejayaan yang akan membuat orang-orang yang dulu meremehkan Anda terbungkam 1000 bahasa. Rahasia rezeki gila-gilaan. Kunci aktivasi spiritual. Kita sudah bicara tentang mental baja dan titik balik kejayaan. Namun, banyak orang bertanya, kenapa ada orang Wetonpon yang tetap hidup susah padahal usianya sudah masuk fase emas? Jawabannya ada di pembahasan ini. Rezeki besar tidak hanya butuh kerja keras, tapi butuh wadah spiritual yang bersih. Bagi Wetonpon, rezeki gila-gilaan itu ibarat listrik bertegangan tinggi. Jika kabelnya, ruhani Anda, kecil dan kotor, maka ia akan meledak dan habis begitu saja. Berikut adalah rahasia spiritual untuk mengaktifkan magnet rezeki Wetonpon. 1. Mengasah besi menjadi magnet. Elemen logam pada Wetonpon secara alami bersifat dingin dan kaku. Jika dibiarkan, Anda akan menjadi pribadi yang sinis dan tertutup, yang justru akan menolak rezeki. Rahasia spiritual pertama adalah pemanasan jiwa. Anda harus sering menghangatkan batin Anda dengan rasa syukur yang dipaksakan. Dalam primbon, pemilik pon disarankan untuk melakukan laku prihatin, seperti puasa weton. Mengapa? Karena saat Anda lapar dan menahan diri, energi logam Anda yang tadinya kaku akan mencair dan berubah menjadi magnet yang menarik peluang dari segala penjuru mata angin. 2. Kekuatan, sedekah bumi, dan berbagi makanan. Nama, Pon, dalam mitologi Jawa kuno sering dikaitkan dengan pasar dan kemakmuran materi. Rahasia paling cepat untuk mengundang rezeki gila-gilaan bagi Anda adalah dengan memberi makan. Bukan sekadar menyumbang uang, tapi memberi makan makhluk hidup, manusia atau hewan. Ketika Anda memberi makan orang yang kelaparan, saat itulah segel cakra langit Anda terbuka lebar. Alam semesta mencatat bahwa Anda adalah saluran, bukan penampung. Semakin deras Anda mengalirkan rezeki kepada orang lain, semakin deras pula pusat langit mengisi kembali wadah Anda. 3. Menjaga hubungan dengan ibu, pintu bumi. Jika cakra langit adalah sumber rezekinya, maka ibu adalah pintu buminya. Bagi Wetonpon, doa seorang ibu adalah pelicin bagi energi logam yang seringkali macet karena ego. Jika hubungan Anda dengan ibu, atau sosok ibu dalam keluarga, sedang retak,
maka rezeki Anda akan terasa seret, meskipun Anda sudah bekerja gila-gilaan. Mintalah restu, muliakan beliau, maka Anda akan melihat keajaiban di mana proyek atau peluang besar tiba-tiba datang tanpa Anda cari. 4. Menundukkan hodam, amarah. Setiap orang dengan energi besar seperti Pon biasanya memiliki pendamping spiritual alami yang kuat, sering disebut hodam. Namun, energi ini sangat sensitif terhadap amarah dan dendam. Jika Anda menyimpan dendam pada masa lalu, energi rezeki Anda akan terblokir oleh kabut hitam. Rahasia spiritual terbesar Anda adalah memaafkan. Saat Anda memaafkan orang yang menghancurkan Anda di pembahasan sebelumnya tadi, Anda sebenarnya sedang menghancurkan tembok yang menghalangi uang masuk rekening Anda. 5. Penyelarasan waktu fajar. Weton Pon akan mencapai puncak kejayaan spiritual jika mereka mampu menaklukkan waktu fajar. Udara fajar mengandung energi murni yang sangat sinkron dengan elemen logam Pon yang murni. Lakukan visualisasi atau doa spesifik antara jam 4 hingga jam 5 pagi. Bayangkan rezeki datang bukan lagi sebagai tetesan, tapi sebagai ombak besar yang menenangkan. Rezeki gila-gilaan bagi Weton Pon bukanlah tentang seberapa keras Anda membanting tulang, tapi seberapa luas Anda membentangkan sajadah dan seberapa lebar Anda membuka tangan untuk memberi. Ketika sisi spiritual ini selaras, maka logam dalam diri Anda bukan lagi besi tua yang berkarat, melainkan emas murni yang dicari oleh semua orang. Pekerjaan dan bisnis yang cocok, ladang emas Weton Pon. Setelah kita membedah kekuatan mental dan rahasia spiritual, sekarang kita masuk ke ranah realitas. Di mana uang Anda berada? Banyak pemilik Weton Pon yang merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya biasa saja. Masalahnya seringkali bukan pada kurang kerja keras, melainkan karena Anda menanam benih di tanah yang gersang. Berdasarkan elemen logam dan naungan cakra langit, ada beberapa sektor spesifik yang akan membuat rezeki Anda meledak gila-gilaan. 1. Bidang yang membutuhkan ketegasan dan otoritas. Weton Pon memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat. Anda tidak diciptakan untuk menjadi pengikut selamanya. Jika Anda bekerja sebagai karyawan, Anda harus menargetkan posisi manajerial atau kepala divisi sesegera mungkin. Di bidang militer, kepolisian, atau hukum, seperti pengacara atau hakim, energi Pon sangat disegani. Orang-orang akan segan melihat sorot mata Anda yang tajam dan prinsip Anda yang tidak mudah goyah. Disinilah rezeki Anda mengalir melalui jabatan dan kepercayaan besar. 2. Bisnis berbasis aset berharga dan logam. Sesuai dengan elemen dasar Anda, segala sesuatu yang berhubungan dengan logam bumi adalah ladang uang Anda. Ini mencakup bisnis perhiasan, emas berlian, otomotif, mesin berat, hingga konstruksi yang menggunakan banyak struktur baja. Selain itu, investasi di bidang properti, tanah dan bangunan, sangat cocok untuk Weton Pon karena sifatnya yang stabil dan kokoh, sama seperti karakter Anda. Anda memiliki insting yang tajam untuk melihat mana aset yang akan naik harganya dalam jangka panjang. 3. Sektor perdagangan dan distribusi skala besar. Pasaran Pon dalam kalender Jawa sering dikaitkan dengan hari pasar yang ramai. Anda adalah seorang negosiator alami. Jika Anda terjun ke dunia perdagangan, jangan hanya menjadi pengecer kecil. Ambisilah untuk menjadi distributor, agen besar, atau pemilik supply chain. Kemampuan Anda mengelola strategi, seperti yang dibahas di pembahasan sebelumnya, membuat Anda mampu mengungguli kompetitor dalam hal manajemen stok dan jaringan. Rezeki gila-gilaan Anda ada pada volume dan perputaran barang. 4. Industri kreatif yang mengandalkan ketelitian. Meskipun keras, elemen logam juga bisa sangat presisi. Banyak pemilik Weton Pon sukses di bidang arsitektur, desain grafis, atau teknologi informasi, coding software engineering. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan detail yang rumit sangat cocok dengan ketenangan batin Anda. Anda adalah tipe orang yang sanggup duduk berjam-jam untuk menyelesaikan satu mahakarya, dan dunia akan membayar mahal untuk ketelitian Anda tersebut. 5. Hindari pekerjaan yang terlalu statis dan tertekan. Satu catatan penting bagi Weton Pon, jangan bertahan di lingkungan yang mematikan kreativitas Anda. Jika Anda berada di bawah pimpinan yang terlalu otoriter dan tidak menghargai pendapat Anda, energi rezeki Anda akan meredup. Weton Pon membutuhkan ruang untuk bermanuver. Jika Anda merasa mentok di pekerjaan sekarang,
Mungkin itu kode dari alam bahwa Anda sudah saatnya membangun bendungan rezeki Anda sendiri alias berwirausaha. Uang bagi weton pon bukan datang dari belas kasihan, melainkan dari pembuktian kualitas. Jangan takut untuk mematok harga tinggi atas jasa atau barang Anda, karena memang kualitas Anda di atas rata-rata. Pilihlah bidang yang membuat Anda merasa berkuasa atas diri sendiri, karena disitulah gerbang, rezeki gila-gilaan, Anda akan terbuka lebar tanpa hambatan. Pesan langit untuk masa depan, menjaga nyala api kejayaan. Setelah kita membedah perjalanan panjang dari tempaan ujian hingga ledakan rezeki, kita sampai pada puncaknya. Memperoleh kekayaan adalah satu hal, namun mempertahankan dan memberkahinya adalah ilmu tingkat tinggi yang seringkali dilupakan. Untuk Anda pemilik weton pon, kejayaan yang akan Anda terima bukan sekadar hadiah, melainkan sebuah ujian baru dalam wujud kemakmuran. Para leluhur dalam kitab Primbon memberikan pesan langit yang harus Anda pegang teguh, agar cahaya rezeki Anda tidak meredup. 1. Waspadai penyakit, watu, kerasnya hati. Bahaya terbesar bagi weton pon saat sudah berada di atas adalah kembalinya sifat elemen logam yang murni, yaitu menjadi keras dan dingin. Ketika uang sudah di tangan dan jabatan sudah digenggam, ada kecenderungan Anda menjadi sulit menerima masukan. Anda merasa karena sudah berhasil melewati masa sulit sendirian, maka Anda tidak butuh saran orang lain. Pesan langitnya jelas, tetaplah menjadi padi, bukan menjadi batu. Semakin tinggi posisi Anda, pastikan hati Anda semakin lembut. Kekerasan hati hanya akan menutup pintu-pintu rezeki baru yang ingin masuk. 2. Kendalikan cakra langit dari kesombongan. Ingatlah kembali pembahasan sebelumnya, bahwa Anda adalah pemegang segel cakra langit. Energi ini sangat sensitif terhadap kesombongan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang sukses, mentang-mentang tahan banting. Begitu Anda merasa kesuksesan ini murni karena kehebatan Anda sendiri, saat itulah energi perlindungan alam Anda mulai retah. Kekuatan Anda terletak pada kerendahan hati Anda di hadapan Sang Pencipta. 3. Investasi akhirat, membangun punden kebaikan. Bagi weton pon, rezeki yang gila-gilaan adalah alat untuk membangun warisan, legacy. Jangan habiskan kekayaan Anda hanya untuk kemewahan sesaat. Gunakanlah untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bisa berupa yayasan, membantu pendidikan, atau membangun tempat ibadah. Dalam hitungan Primbon, kebaikan yang ditanam oleh weton pon akan berbuah 7 kali lipat bagi keturunannya. Anda bukan hanya sedang mencari uang untuk diri sendiri, Anda sedang menjamin kesejahteraan 7 turunan Anda. 4. Menjaga keseimbangan antara dunia dan batin. Pesan terakhir adalah tentang keseimbangan. Jangan sampai karena mengejar rezeki gila-gilaan, Anda melupakan ketenangan batin. Luangkan waktu untuk menyepi, maneges, atau sekadar kembali ke alam. Elemen logam Anda butuh didinginkan oleh air dan tanah agar tidak mengalami overheat mental. Kebahagiaan sejati bagi weton pon bukan saat melihat saldo rekening yang tak terhingga, melainkan saat Anda bisa tidur dengan nyenyak tanpa rasa khawatir dan dendam. Saudaraku pemilik weton pon, perjalanan Anda memang tidak mudah. Anda telah ditempa, dihancurkan, dan dibangkitkan kembali. Namun ketahuilah, semua itu adalah persiapan bagi Anda untuk memegang kunci kemakmuran yang sebentar lagi akan terbuka lebar. Percayalah pada prosesnya, jaga hati Anda, dan biarkan alam semesta bekerja untuk Anda. Terima kasih telah menyimak rahasia weton pon ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kekuatan dan harapan baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan kepada mereka yang juga lahir di bawah naungan pon. Mari kita bangun komunitas positif di kolom komentar. Pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sugeng Dumadi. Sampai jumpa di video rahasia langit berikutnya.